Perkenalkan, nama saya Ruth Grace Lembanturuan dengan NIM 3233121044. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membuat tugas video CBR. Yang pertama ada buku utama dengan judul Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Sistematis dan Komprehensif. Penulisnya yaitu Dr. Bambang Sigit Widodo, SPD MPD, penerbit Eiga Media, tahun terbit 2021, dengan ISBN 9786239643416. Jumlah halaman 285 halaman. Nah, ringkasan buku. Pada bab pertama, konsepsi penelitian. Bab ini menjelaskan pengertian, karakteristik, dan jenis penelitian. Penelitian dipahami sebagai proses ilmiah yang sistematis, logis, empiris, dan objektif untuk memperoleh pengetahuan baru. Karakteristik penelitian meliputi sistematis, logis, empiris, reduktif, dan replikatif. Nah, jenis penelitian dibedakan berdasarkan pendekatan di mana ada kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Nah, fungsinya yaitu dasar, terapan, dan evaluatif. Nah, tujuannya yaitu deskriptif, prediktif, imperatif, perbaikan, dan eksplanatif. Nah, intinya itu penelitian adalah alat utama untuk menjawab rasa ingin tahu dan memecahkan masalah pendidikan secara ilmiah. Nah, bab yang kedua, perspektif penelitian pendidikan. Bab ini menguraikan hakikat pendidikan sebagai bidang perilaku manusia. Isi pokoknya yaitu mencakup proses dan ruang lingkup pendidikan atau interaksi, tujuan dan lingkungan pendidikan, di mana ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, landasan psikologis, perkembangan peserta didik, dan tipe-tipe pembelajaran. Nah, hubungan antara kurikulum, manajemen pendidikan, dan kebijakan pendidikan. Inti dari bab yang kedua ini yaitu penelitian pendidikan harus memahami konteks pendidikan secara utuh, baik dari manusia, lingkungan, dan sistemnya. Nah, bab yang ketiga menjelaskan pendekatan dan metode penelitian pendidikan. Dijelaskan dua pendekatan utama, yaitu kuantitatif, ada objektif, terukur, terencana, dan berbasis angka. Yang kedua ada kualitatif, yaitu bersifat fleksibel, kontekstual, dan menekankan makna. Setiap pendekatan memiliki tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Intinya, pemilihan metode harus disesuaikan dengan jenis, data, dan tujuan penelitian. Nah, bab yang keempat ada merumuskan masalah penelitian, di mana di sini menjelaskan bagaimana menemukan dan merumuskan masalah. Sumber masalah dapat berasal dari teori, fenomena lapangan, pengalaman, atau hasil penelitian terdahulu. Nah, rumusan masalah ini harus jelas, spesifik, dan operasional. Inti dari bab yang keempat ini adalah masalah yang baik adalah dasar dari penelitian yang baik dan jelas, fokus, dan dapat diteliti. Nah, yang bab kelima yaitu mengkaji teori dalam penelitian pendidikan. Nah, bab ini membahas peranan teori dan tinjauan pustaka, di mana teori berfungsi untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena. Kegiatan kajian pustaka meliputi mencari sumber, menyeleksi, dan menyusunnya dalam kerangka berpikir. Intinya, tinjauan teori memperkuat penelitian agar memiliki dasar konseptual dan arah yang jelas. Nah, bab yang keenam, hipotesis penelitian. Hipotesis adalah dugaan sementara tentang hubungan antar variabel, di mana dibahas jenis-jenis hipotesis yaitu ada deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Hipotesis yang baik bersifat logis, dapat diuji dan relevan dengan teori. Intinya, hipotesis menjadi jembatan antara teori dan data lapangan. Bab yang ketujuh, penelitian kualitatif, di mana menjelaskan karakteristik penelitian kualitatif, yaitu alami, deskriptif, dan menekankan makna. Langkah-langkahnya yaitu ada perencanaan, pengumpulan data atau wawancara, observasi dan dokumentasi, analisis tematik, dan penarikan kesimpulan, di mana ditekankan juga aspek validitas, reflektivitas, dan etika penelitian. Nah, intinya yaitu penelitian kualitatif menggali makna mendalam dari fenomena sosial dan pendidikan. Nah, bab yang ketujuh, penelitian evaluatif, di mana fokus pada menilai program, proses, dan hasil pendidikan. Jenisnya meliputi evaluatif formatif dan sumatif. Langkah-langkahnya yaitu menemukan objek evaluasi, menetapkan kriteria, mengumpulkan data, dan memberikan rekomendasi. Intinya, penelitian evaluatif membantu menilai efektivitas program pendidikan untuk perbaikan mutu. Nah, bab yang selanjutnya itu penelitian tindakan kelas atau PTK, di mana menjelaskan konsep PTK sebagai penelitian yang dilakukan guru untuk memperbaiki pembelajaran, di mana langkahnya itu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi atau siklus.
yang menekankan pentingnya kolaborasi dan refleksi diri guru. Intinya di bab ini adalah PTK merupakan sarana guru untuk memperbaiki praktik mengajar secara berkelanjutan. Nah, bab yang ke-9 yaitu Krisis dan Development atau RD, di mana bab ini membahas penelitian untuk mengembangkan atau pengembangan produk atau model baru. Di mana langkah-langkah RD ini yaitu potensi masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi, uji coba, revisi, dan implementasi. Di mana model populernya itu Borg dan Gold, Sugiono, dan Adie. Intinya, yaitu RD menghasilkan inovasi pendidikan seperti media, model pembelajaran, atau instrumen. Nah, bab yang ke-11 yaitu penelitian eksperimen, di mana menjelaskan penelitian yang bertujuan menguji pengaruh antar variabel. Dibahas konsep validitas, internal, eksternal, dan berbagai desain eksperimen, pretest, post-test, kontrol, dan quasi-eksperimen. Intinya yaitu penelitian eksperimen menguji sebab akibat untuk memperoleh kesimpulan ilmiah yang kuat. Bab yang ke-12 yaitu teknik pengumpulan data penelitian, di mana bab ini membahas berbagai teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, angket, tes, dan dokumentasi. Ditekankan pentingnya memilih teknik sesuai jenis data dan tujuan penelitian. Intinya, data yang valid dan reliable hanya dapat diperoleh dari teknik pengumpulan yang tepat. Nah, bab yang ke-13 yaitu teknik penyusunan instrumen penelitian. Nah, bab yang terakhir ini menjelaskan cara menyusun instrumen penelitian. Jenis instrumen ada tes, angket, skala, sikap, pedoman observasi, dan wawancara. Jelaskan juga uji validitas dan reliabilitas instrumen agar hasil penelitian akurat. Nah, intinya instrumen adalah alat ukur utama, harus sahih atau valid dan konsisten atau reliable. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan bukunya. Yang pertama, bahasanya mudah dimengerti. Walaupun membahas hal-hal ilmiah, penulis menjelaskannya dengan kata-kata yang jelas dan tidak berlibat. Jadi, pembaca dari berbagai tingkat pendidikan bisa memahaminya. Yang kedua, yaitu materinya lengkap dan teratur. Buku ini menjelaskan langkah-langkah penelitian dari awal sampai akhir, mulai dari mencari masalah, membuat hipotesis, mengumpulkan data, sampai menganalisis hasil. Semua disusun secara berurutan, jadi mudah diikuti untuk para pembaca. Nah, yang ketiga ada membahas banyak jenis penelitian. Di dalam buku ini ada penjelasan tentang penelitian kualitatif, kuantitatif, tindakan kelas, eksperimen, evaluatif, dan penelitian pengembangan. Di mana ini membuat buku cocok untuk berbagai kebutuhan penelitian pendidikan. Yang keempat ada contohnya sesuai dengan dunia pendidikan di Indonesia, di mana penjelasan dan contoh yang digunakan dekat dengan kehidupan guru, siswa, dan sekolah di Indonesia sehingga terasa nyata dan relevan untuk para pembaca. Yang kelima yaitu menekankan pentingnya sikap peneliti yang baik. Penulis mengingatkan bahwa peneliti harus jujur, objektif, dan menjaga etika dalam setiap proses penelitian. Yang keenam ada mendorong guru dan mahasiswa untuk berinovasi. Bab tentang peneliti, tindakan kelas, dan penelitian pengembangan membantu pembaca berani mencoba ide-ide baru dalam pembelajaran. Nah, di sini juga aku menjelaskan kekurangan buku. Yang pertama, kurang banyak contoh nyata. Buku ini lebih banyak berisi teori, sementara contoh penelitian yang sudah dilakukan di sekolah masih sedikit. Akibatnya, pembaca pemula kadang sulit membayangkan penerapannya. Yang kedua, ada pembahasan statistik kurang rinci pada bagian penelitian kuantitatif. Penjelasan tentang cara menghitung data dan memakai program statistik belum terlalu detail. Yang ketiga, tulisannya padat dan minim gambar. Halaman-halaman buku penuh dengan teks, hampir tanpa gambar, tabel atau diagram sehingga terlihat cukup berat untuk dibaca. Yang keempat, ada referensi masih terbatas pada sumber dalam negeri. Buku ini belum banyak mengambil contoh teori atau penelitian dari luar negeri, jadi sudut pandangnya masih agak sempit. Yang kelima, ada panduan penulisan laporan belum lengkap, di mana buku ini fokus pada bagaimana melakukan penelitian, tetapi cara menulis laporan hasil penelitian belum dijelaskan secara panjang lebar. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk buku pembandingnya, di mana judul bukunya yaitu Metodologi Penelitian Pendidikan. Penulisnya ada Ridwan Abdullah Sani. Penerbitnya yaitu Kencana. Tahun terbit tahun 2022 dengan ISBN 9786233841979.
dengan jumlah halaman 340 halaman. Nah, bab yang pertama itu menjelaskan konsep dasar penelitian. Bab ini menjelaskan dasar pemahaman tentang apa itu penelitian. Metode ilmiah, yaitu di mana penelitian adalah bagian dari metode ilmiah untuk menemukan pengetahuan yang baru yang teruji. Dan ada juga pengembangan ilmu, di mana penelitian berfungsi memperluas ilmu dan memperbaiki praktik pendidikan. Ada klasifikasi penelitian di mana menjelaskan ada berbagai jenis penelitian seperti kuantitatif, kualitatif, eksperimen, tindakan, dan pengembangan. Dan ada juga komponen dan variabel, di mana dijelaskan unsur utama penelitian yaitu masalah, tujuan, teori, hipotesis, populasi, sampel, instrumen, dan analisis data. Inti dari bab ini yaitu menegaskan bahwa penelitian pendidikan harus ilmiah, terencana, dan memiliki tujuan memperbaiki mutu pendidikan. Nah, bab yang kedua ada tinjauan literatur dan hipotesis. Bab ini membahas pentingnya kajian pustaka dan perumusan hipotesis, yang dimana tinjauan literatur berguna untuk memahami hasil penelitian terdahulu dan menentukan celah peneliti. Jenis sumber bisa berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan artikel ilmiah, di mana langkah mencari literatur itu melalui studi pustaka dan database akademik. Kajian teori dan kerangka berpikir, teori digunakan untuk membangun alur berpikir yang logis antar variabel. Hipotesis penelitian yaitu dugaan sementara yang perlu dibuktikan, disusun berdasarkan teori dan kerangka berpikir. Nah, intinya yaitu kajian teori memperkuat dasar penelitian, sedangkan hipotesis membantu peneliti mengarahkan analisis. Bab yang ketiga, ada teknik pengambilan sampel. Nah, bab ini menjelaskan konsep populasi dan sampel. Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan. Ada juga teknik sampling, di mana meliputi random sampling, stratified sampling, cluster sampling, purposive, dan snowball. Tujuan sampling yaitu untuk mendapatkan data yang representatif dan efisien. Nah, intinya itu penentuan sampel harus dilakukan secara tepat agar hasil penelitian dapat lebih baik. Nah, bab yang keempat itu ada instrumen penelitian. Nah, bab ini membahas alat pengumpulan data. Jenis instrumen berupa tes, angket, wawancara, dan lembar observasi. Pembuatan instrumen disesuaikan dengan variabel dan indikator penelitian. Nah, validitas dan reliabilitas merupakan instrumen harus mampu mengukur dengan tepat dan konsisten. Penggunaan instrumen bisa menggunakan instrumen baru atau yang telah dikembangkan sebelumnya. Nah, inti dari bab ini yaitu instrumen adalah kunci untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya. Nah, bab yang kelima, pengolahan data penelitian. Bab ini menjelaskan cara mengolah dan menganalisis data. Jenis data berupa data kuantitatif, angka, dan kualitatif berupa kata atau narasi. Nah, analisis deskriptif menjelaskan data melalui tabel, diagram, atau statistik sederhana. Ada juga analisis inferensial, yaitu menggunakan uji statistik atau uji T, ANOVA, korelasi, dan regresi. Pengujian hipotesis untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Nah, inti dari bab ini adalah pengolahan data bertujuan menarik kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bab yang keenam, peneliti eksperimen. Bab ini menjelaskan peneliti eksperimental dalam pendidikan, di mana tujuannya itu mengetahui pengaruh suatu perlakuan terhadap hasil belajar. Ada ciri khasnya, yaitu adanya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Desain penelitian yaitu ada pretest, posttest, one group design, factorial design, dan kontrol variabel diperlukan untuk memastikan hasil karena perlakuan bukan faktor lain. Inti dari bab ini itu penelitian eksperimen digunakan untuk membuktikan hubungan sebab akibat. Bab yang ketujuh, penelitian ex post facto. Bab ini menjelaskan penelitian yang dilakukan secara fakta dan terjadi. Tidak ada perlakuan langsung. Peneliti hanya menelusuri hubungan sebab akibat berdasarkan data yang sudah ada. Terdapat jenis penelitian korelasi atau hubungan antar variabel dan kasual komparatif atau perbandingan sebab akibat. Nah, inti dari bab ini yaitu penelitian ini digunakan bila eksperimen tidak memungkinkan, tetapi peneliti tetap ingin mengetahui pengaruh antar variabel. Nah, bab yang ke-8 ada penelitian pengembangan. Nah, bab ini membahas research dan development atau pengembangan.
Nah, tujuan ini mengembangkan suatu produk baru seperti media, model, atau perangkat pembelajaran. Nah, langkah-langkahnya yaitu identifikasi masalah, perancangan produk, uji coba, revisi, dan validasi. Nah, model RD ini mengacu pada model Borg dan Gold, Sugiono atau Plum, dan inti penelitian menghasilkan produk nyata yang dapat digunakan di dunia pendidikan. Nah, yang bab ke-9 yaitu penelitian kualitatif, menjelaskan pendekatan kualitatif. Cirinya mengutamakan makna, konteks, dan pemahaman mendalam, bukan angka. Nah, jenisnya itu ada studi kasus, etnografi, fenomenologi, dan ground theory, di mana prosedurnya itu pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisisnya itu dilakukan sejak awal penelitian melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Di mana etika penelitian yaitu peneliti harus menjaga kejujuran dan menghormati subjek penelitian. Nah, intinya itu penelitian kualitatif menekankan pemahaman terhadap fenomena secara alami dan mendalam. Nah, bab yang ke-10 ada penelitian tindakan. Bab ini membahas penelitian tindakan atau action research, terutama penelitian tindakan kelas atau PTK. Tujuannya itu memperbaiki praktik pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar. Di mana langkah-langkahnya itu yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, model PTK ini misalnya model Kemis dan MC Taggart, di mana validitas diperkuat dengan kolaborasi dan observasi sejawat. Nah, intinya itu adalah PTK adalah penelitian praktis yang membantu guru memperbaiki pembelajaran langsung di kelas. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan kelebihan buku. Yang pertama, bahasa mudah dipahami. Buku ini menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif, sehingga cocok untuk mahasiswa, guru, dan peneliti pemula. Istilah-istilah ilmiah dijelaskan dengan jelas dan disertai contoh yang relevan di bidang pendidikan. Yang kedua, ada sistematika penulisan runtut dan logis, di mana urutan bab ini mengikuti alur logika penelitian, dari konsep dasar, tinjauan pustaka, penyusunan hipotesis, hingga laporan penelitian. Hal ini memudahkan pembaca memahami tahapan penelitian secara bertahap. Yang ketiga, ada mencakup berbagai jenis penelitian. Buku ini tidak hanya membahas penelitian kuantitatif, tetapi juga kualitatif, eksperimen, ex post facto, tindakan, dan pengembangan. Cakupan ini membuat buku ini sangat komprehensif untuk pembelajaran metodologi penelitian di bidang pendidikan. Yang keempat, buku ini dilengkapi contoh dan penjelasan praktis. Dalam setiap bab, penulis memberi contoh konkret dari dunia pendidikan, misalnya penelitian tindakan di kelas dari hipotesis sederhana hingga teori lebih mudah diterapkan di lapangan. Yang kelima, ada mendorong penelitian yang aplikatif di sekolah. Nah, buku ini dapat menekankan pentingnya penelitian tindakan kelas dan pengembangan produk pembelajaran, sehingga relevan dengan kebutuhan guru dan calon pendidik. Yang keenam, ada lampiran praktis, di mana di bagian akhir buku terdapat contoh perhitungan statistik, contoh instrumen tes, dan uji hipotesis yang sangat membantu mahasiswa ketika melakukan penelitian skripsi. Nah, ada kekurangan bukunya juga. Yang pertama, kurang mendalam pada aspek analisis statistik lanjutan, di mana penjelasan mengenai statistik inferensial masih terbatas pada uji dasar. Untuk penelitian dengan analisis data kompleks, misalnya regresi ganda atau SEM, yang membuat pembaca perlu mencari referensi tambahan. Yang kedua, ada contoh penelitian kualitatif masih sederhana. Penjelasan tentang metode kualitatif seperti fenomenologi atau etnografi belum dijelaskan secara mendalam, lebih berfokus pada konsep umum. Yang ketiga, desain tampilan kurang menarik. Buku ini cenderung pada teks tanpa ilustrasi visual seperti diagram alur atau tabel perbandingan antar jenis penelitian yang bisa membantu pemahaman cepat. Yang keempat, belum banyak contoh penelitian terkini. Sebagian contoh masih bersifat klasik dan belum mencerminkan perkembangan teknologi dan pendekatan modern dalam penelitian pendidikan. Misalnya penelitian berbasis digital learning atau data daring. Nah, sekian hasil penjelasan untuk tugas CBR saya. Terima kasih.